kelompok 1 ingin mendiskusikan yang berjudul pembukaan lahan dan penanaman. Saya ini Purwanti dengan NIM D1D021086. Saya Saran Aureliosi dengan NIM D1D021107. Saya Ratna Habibah dengan NIM D1D021027. Jadi pembukaan lahan itu ialah merupakan yang menentukan kuantitas perolehan produksi sesuai jenis tanah dan kualitas bibit. Jadi ada 4 yang mempengaruhi persiapan lahan atau lapangan. Yang pertama ada biaya pembukaan atau persiapan lahan itu sendiri. Yang kedua ada kemudahan dan mutu penanaman. Ketiga ada biaya pemeliharaan, dan keempat ada produksi. Areal tanaman baru atau biasa disebut neoplanting umumnya dibangun dari hutan primer, hutan sekunder, dan areal dalam HGU yang belum diusahakan dengan kondisi fisik yang tidak selalu sama dan satu tempat dengan tempat lain. Kondisi fisik dimaksud seperti kondisi tanah, kondisi topografi, dan kerapatan tegakan pohon dan infrastruktur dan lain-lain. Oleh sebab itu, pengelolaan yang baik adalah syarat terpenting untuk dapat menjamin suksesnya land clearing. Pembukaan lahan tanah mineral. Pembukaan lahan tanah mineral pada hutan primer belum pernah dikelola oleh manusia karena kerapatan padat. Sedangkan hutan sekunder rusak pernah dikelola oleh manusia. Kerapatan pohon lebih rendah dan ada pohon yang ditanam manusia. Kalau area lalang bekas peladang berpindahan dan ditumbuhi alang-alang. Kalau areal konversi sebelumnya diusahakan komoditas lain, miskaret, kopi, kakao. Selanjutnya, pembukaan lahan tanpa bakar itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tanpa bakar secara mekanis. Pembukaan lahan tanpa bakar yang secara mekanis ini ada beberapa tahapan, yaitu pengukuran dan penataan blok, penumbangan pohon, pemancangan jalur penumpukan kayu, perumpukan kayu, pembuatan jalan dan parit, pembuatan teras, penanaman LCC. Yang kedua, pembukaan lahan tanpa bakar semi mekanis mempunyai beberapa tahapan, yaitu dengan penumbangan dengan tenaga manusia yang berupa alatnya itu menggunakan kampak dan chainsaw. Yang kedua, penumbangan dengan menebang pohon kayu setinggi 1-1,5 meter di atas permukaan tanah. Yang ketiga, tugal kayu bekas tebangan dibongkar pada saat tahapan perumpukan dan penimbunan kayu ke jalur penimbunan dengan bulldozer. Peralatan land clearing. Jenis pekerjaan itu, yang pertama ada batas blok menggunakan alat atau bahannya itu teodolit, GPS, dan perlengkapannya. Yang kedua, imas menggunakan alat dan bahan parang. Yang ketiga, tumbang menggunakan alat gergaji mesin, chainsaw, dan kapak. Yang keempat, cincang menggunakan alat dan bahan chainsaw, parang, dan kapak. Yang kelima, rompak dan staking menggunakan alat yang secara manual menggunakan parak, kapak, dan tuas, secara mekanis menggunakan bulldozer dan eskavator. Selanjutnya, pembukaan lahan pada area alang-alang, yaitu dengan yang pertama menggunakan cara mekanis yang memiliki tahapan dengan untuk daerah yang sulit tenaga kerja, sulit air, cuaca tidak menentu. Pelaksanaan lebih cepat, lalang dan akar rimpang dapat terangkat dengan pembajakan sedalam 30 cm, lalu dibiarkan kena panas matahari selama 2-3 minggu, lalu dicinjang dengan garu. Yang kedua, bajak 2 dilakukan selama 2 minggu, kemudian dengan arah menyilang, bajak 1 disusul garu 2, setelah 2 minggu bila perlu diteruskan garu 3. Bila dihitung sekali pusingan 15 hari, sama itu akan menjadi 2 kali bajak dan 3 kali garu selama 75 hari.
Bila dalam 1 tahun 3 bulan masa kerja itu satu traktor dapat mengerjakan 80.000 sampai 1.000 hektar, 100 hektar. Sebaiknya dilakukan pada musim kemarau agar lebih cepat, tidak perlu air dan hemat tenaga. Yang kedua, pembukaan lahan areal alang-alang dengan cara kimia. Syaratnya itu membutuhkan racun alang, alat semprot tenaga kerja selalu tersedia. Yang kedua, tidak sesuai dengan curah hujan yang tinggi. Alat semprotnya, yang pertama itu semprot gendong. Kelebihannya air lebih sedikit, pemilihan lokasi lebih mudah, tenaga kerja lebih banyak. Satu tim semprot. Baiklah, selanjutnya yaitu pembukaan lahan pembibitan. Pembukaan lahan pembibitan ini lokasinya harus bersih dengan mendongkel pangkal batang. Yang kedua, dapat digunakan dengan bulldozer. Lalu yang ketiga, bulldozer itu juga untuk menimbun dan meratakan areal atau cut dan fillnya. Yang selanjutnya itu pembukaan lahan gambut. Pembukaan lahan gambut ini adalah areal timbunan material bahan organik yang secara alami dalam keadaan basah berlebihan, yang bersifat tidak mempat atau amorf dan tidak atau sedikit mengalami perombakan. Pembukaan tanah gambut pada lahan gambut ini memerlukan teknologi yang khusus berbeda dengan tanah mineral. Lalu faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama itu ketebalan, kematangan, sifat fisika dan kimia gambut. Yang selanjutnya itu kemungkinan banjir secara sifat air, dan yang terakhir adalah pengaturan tinggi permukaan air. Lalu pengeringan gambut yang terlalu intensif dan cepat itu dapat tanah gambut itu dapat mengering dan merekrut tidak balik atau mudah terbakar dan sulit menyerap air. Lalu penyerapan air harus sesuai pada pelapukannya, dan yang terakhir pada tanah gambut ini lebih matang dan campuran mineral airnya masih bisa lebih dalam. Handover area itu serah terima areal setelah aktivitas harvesting selesai dengan kondisi areal sudah layak tanam. Adapun sistem harvesting yang dilakukan dengan metode spreading atau serak, tujuannya 1. Pemanfaatan kayu secara optimal. 3. Minimalkan kerusakan atau gangguan topsoil. Adapun sisa kayu, kriteria sisa kayu di sini dapat dikatakan kayu sisa adalah diameter kayu minimal 6 cm, bukan kayu lapuk atau bukan terbakar. Sisa potongan BBS, diameter kayu minimal 6 cm, panjang kayu 2-26 meter, 3,5 sampai 4 meter. Itu bukan termasuk kayu terbakar ataupun lapuk. Water management itu tuh khusus lahan basah, terutama gambut. Tujuan water management memelihara kelembaban tanah sebagai pendukung transportasi dan mengurangi risiko kebakaran. Pengaturan air di area rawa dengan prinsip-prinsipnya: 1. Mempertahankan air yang dibutuhkan untuk sarana transportasi serta penyimpanan air di musim kemarau jika terjadi kebakaran. Pembuatan kanalnya merupakan kanal primer, kanal Sekunder, kanal tersier, kanal side drain. Gimana dibaca? Selanjutnya yaitu kegiatan water management meliputi pengaturan zona tata air, yaitu dengan membuat water level dan water table. Water level itu merupakan perbedaan tinggi antara permukaan lahan dengan permukaan air kanal. Water table merupakan perbedaan tinggi antara permukaan lahan dengan permukaan air dalam tanah. Selanjutnya, tujuan
buatan kanal itu mencegah sedimentasi gambut agar memudahkan transportasi, mengangkut kayu dan material pupuk dan bibit. Alat yang digunakan yaitu ekskavator rolong arm mampu menempuh jarak 200 meter per hari. Nah, pada penanaman ini pada akasia menggunakan kedalaman sedalam 20 cm kali 20 kali 15 cm. Kalau eukaliptus itu 30 kali 20 kali 20. Terus lubang tanam yang dibuat itu di tanah yang padat. Ukurannya harus lebih besar, yaitu 40 kali 30 kali 30 pada akasia dan 50 kali 40 kali 40 pada eukaliptus. Lalu jarak tanamnya hanya bisa berubah atau digeser jika titik tanam jauh pada genangan air atau daerah cekungan yang apabila hujan turun berpotensi untuk tergenang. Yang kedua, titik tanam itu jauh pada tunggul atau kayu yang besar lalu sulit disingkirkan. Yang ketiga itu titik tanam jatuh pada tumpukan spending yang sulit untuk disibak. Dan yang terakhir adalah titik tanam jatuh pada aliran permukaan. Yang terakhir adapun pemupukannya, adapun cara pemupukannya itu yang pertama pupuk disebar terlalu jauh, pupuk di atas ranting, dan pupuk menyiram atau pada tanaman. Yang tiga tuh kegiatan yang salah dalam pemupukan. Lalu pada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan itu, gunakan takaran pupuk yang guna memastikan aplikasi pupuk sesuai dengan dosis yang standar. Yang kedua, penyimpanan pupuk itu di lapangan harus diperhatikan, terutama pada pupuk urea, TSP, dan KCl. Selanjutnya itu penempatan pupuk di lapangan juga harus memperhatikan faktor keamanan, jangan diletakkan pupuk di sembarangan atau di tepi jalan. Dan yang terakhir adalah pemupukan dasar harus dilakukan bersamaan dengan proses penanaman, jangan terlambat diaplikasikannya. Pengiriman pupuk sebaiknya satu paket dengan bibit. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Sore. Audio Jungle.